Kali ini gua mau membahas sebuah kamera cinema entry level yang bener-bener kelas cinema banget dari Canon. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas tentang berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin notifikasinya diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. Oke, jadi kali ini gue mau membahas Canon C70 atau C70. Kalau nanti berubah-ubah, mohon dimaklumi. Kalau sebelumnya gue membahas kamera cinema entry levelnya Sony, yaitu Sony FX3 yang DNA-nya masih terasa mirrorless, bahkan isinya benar-benar mirip dengan A7S Mark III. Canon mengambil langkah yang sangat berbeda dengan C70 ini. Karena kamera cinema entry level yang satu ini benar-benar terasa seperti kamera cinema. Jadi maksud lo kemarin Sony FX3 itu bukan bagian dari kamera sinema gitu? Bukan gitu, Ska. Walaupun kameranya diklaim sebagai kamera cinema, tapi DNA-nya tuh berasa kayak mirrorless banget. Soalnya... Udah. Kirain fanboy lo. Lanjut. Oke, disclaimer dulu buat teman-teman yang kayak Ska, gue bukanlah Canon fanboy dan gue tidak menyatakan kalau FX3 jelek, enggak, gila kali. Tapi di sini berdasarkan yang gue lihat memang ada langkah yang berbeda yang diambil kedua kamera ini sehingga mereka berdua tidak comparable sebagai sistem yang sama. Gue yakin kedua kamera ini punya peran di workflow yang cukup berbeda. Nah, buat C70 sendiri, kamera ini benar-benar masuk ke dalam line up sinemanya Canon. Dari awal impresi gue pakai kamera ini, dia benar-benar beda dengan Canon EOS R5 atau jajaran mirrorless Canon secara general, sehingga sebenarnya bakal agak susah buat gua mereview kamera yang satu ini. Tapi tetap gua akan berusaha sebisa mungkin. Kalau teman-teman ada koreksi nantinya atau ada tambahan yang gua mungkin nggak sempet bahas, silahkan taruh aja di kolom komentar. Impresi pertama gue ketika megang kamera ini emang ukurannya cukup gede, tapi sebenarnya nggak segede itu. Kalau ngelihat ini adalah paket komplit dari sebuah sistem kamera cinema. Di sini kelihatan banget kalau Canon berusaha memberikan treatment fisik untuk menyerupai jajaran DSLR. Kalau kemarin Sony FX3 lebih ke mirrorless yang didandani jadi kamera cinema, C70 ini sebuah kamera cinema yang dipaksa memiliki bodi mendekati DSLR dengan kompromi seminimal mungkin pastinya. Bahkan kalian bisa lihat kalau dari depan kayaknya kamera ini lebih kecil dari 1DX Mark III, walaupun enggak kalau kalian lihatnya dari sisi atas. Kalian bakal tahu kalau bodinya ini lebih tebal secara signifikan. Oke, secara body emang nggak kecil, tapi masih cukup memungkinkan buat jadi kamera yang cukup run and gun kalau dibanding jajaran cinema lain Canon lainnya. Dia juga bisa dipasang top handle, dan biar aman sistem pemasangannya ini bukan hot shoe jepit doang, tapi menggunakan quarter mount biar lebih secure. Switch power kamera ini juga menarik dengan sistem puter gini, dan di ujungnya itu ada mode lock, dimana pada mode ini semua tombol di kamera itu benar-benar terkunci dan nggak bisa digunakan. Mungkin kepake banget ketika kalian di set yang besar dengan berbagai jenis kru, biar nggak ada yang nggak sengaja ngubah settingan kamera kalian. Untuk layout kontrol fisik, kamera ini udah komplit banget. Banyak tombol-tombol fisik dengan fungsi default yang udah sangat membantu buat produksi video. Dan bahkan di belakang layar articulatingnya ini ada kontrol audio yang sangat komplit juga. Bener-bener kayak audio interface yang proper, dan itu emang dibutuhkan pada sebuah sistem kamera cinema. Bahkan kamera ini punya dua input mini XLR juga kalau kalian memang bermain dengan audio yang sangat profesional. Dan dia mendukung hingga 4 channel audio juga. Tapi pastinya dia punya mic input dengan 3,5 atau jack 3,5 mm juga, dan audio output untuk monitoring biar ya lebih friendly juga buat run and gun user. Buat user interface juga udah beda banget dengan jajaran prosumer Canon. Di sini UI-nya bener-bener Canon cinema banget. Identik kayak pas gue coba C200 dulu. Buat format memori aja di sini namanya bukan format, tapi initialize media. Jadi buat teman-teman pengguna mirrorless pasti akan butuh adaptasi dengan bahasa-bahasa yang kurang familiar di sistem cinema.
Di sini dia juga punya opsi shutter speed dan shutter angle, jadi menyesuaikan aja pada preferensi kalian. Buat yang belum paham apa itu shutter angle, kenapa shutter ditunjukkan dengan satuan derajat, sebenarnya ini adalah satuan yang mengadaptasi cara kerja kamera sinema di zaman film dulu. Simpelnya penggunaannya itu kayak gini. Kita kan sering dengar kalau buat video yang pas itu nilai shutter speednya adalah 2 kali nilai FPS yang kita gunakan untuk mendapatkan karakter motion blur yang realistis. Nah, angka itu akan kalian dapat dengan shutter angle 180 derajat. Jadi kalian tinggal set shutter angle 180 derajat dan setiap kali kalian ganti frame rate yang kalian gunakan di video kalian, secara otomatis sistem kamera akan menyesuaikan shutter speed yang digunakan menjadi 2 kali FPS kalian. Kalau pakai 24 FPS, shutter jadi 1/48, 25 FPS, shutternya 1/50, 30 FPS, shutternya 1/60, 120 FPS, shutternya otomatis jadi 1/240, dan seterusnya. Jadi intinya dengan metode shutter angle ini kita nggak perlu set shutter speed secara manual ketika mengubah FPS yang digunakan, dan itu bakal sangat membantu videographer dan sinematografer. Dan itu sebabnya menurut gua sebuah kamera sinema perlu banget punya opsi shutter angle. Sekarang mungkin kita bahas sensornya yang juga menjadi penentu kalau kamera ini adalah proper kamera sinema. Jadi sensor pada kamera ini berukuran Super 35, secara signifikan lebih kecil dari ukuran full frame. Tapi sensor ini bukanlah sensor R5 yang dipotong jadi ukuran ala-ala sinema. Ini adalah sensor sinema terbaru Canon, yaitu Super 35 DGO sensor atau dual gain output. Simpelnya sensor ini adalah sensor bagus, sensor kelas sinema. Karena memang sensor ini sebelumnya dikenalkan oleh Canon pada saat keluarnya kamera sinema C300 Mark III. Jadi logika simpelnya ini pasti sensor ganas. Tapi kalau mau lebih in-depth-nya, sensor DGO ini punya processing gambar yang unik dibandingkan sensor biasa. Dual gain output ini berbeda dengan dual native ISO, yang biasanya gambar akan jadi bersih lagi begitu sampai ke titik ISO tertentu. Sedangkan sensor DGO ini melakukan 2 kali pixel readout pada setiap rentan ISO ketika kita mengambil gambar. Satu berfokus pada highlight dan satu lagi berfokus pada shadow. Sehingga kita mendapatkan gambar dengan dynamic range yang sangat tinggi dengan kualitas highlight dan shadow yang tetap terjaga. Bahkan memang dynamic range kamera ini memiliki 16 plus steps dynamic range, dan itu gede banget untuk sebuah kamera yang tidak membawa format RAW. Tapi emang banyak reviewer yang mengatakan kalau hasil gambar sensor DGO ini membuatnya nggak begitu membutuhkan format RAW juga, dan format video yang dibawa kamera ini yang mampu membawa 10 bit 422 itu udah cukup banget. Gue sih nggak bisa bener-bener konfirmasi hal tersebut karena pengetesannya agak ruwet, tapi gue akan setuju aja dengan para profesional yang mengklaim hal tersebut kayak Gerald Andon. Bahkan Gerald Andon juga bilang di videonya kalau teknik dual readout ini adalah teknik yang sama dengan yang dilakukan oleh kamera-kamera ARRI. Yep, ARRI Alexa, brand teratas kalau udah bahas soal sinema kamera. Tapi ya itu, soal sensor. Semoga kalian cukup mengerti dengan apa yang gue sampaikan. Tapi kalau kalian masih bingung, ya sangat wajar. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Orang gue juga belum sepenuhnya paham. Di bagian sensor, kamera ini juga dilengkapi dengan ND filter hingga 10 stops, dan itu membantu banget buat menyesuaikan exposure video kalian ketika di kondisi cahaya super terang tanpa harus mengorbankan salah satu elemen exposure triangle. Gua rasa ini possible karena kamera ini fokusnya memang video, jadi dia nggak punya mechanical shutter curtain di dalam bodinya. Jadi mekanisme itu mungkin diisi dengan ND filter. Lalu buat mounting, kamera ini adalah kamera sinema Canon pertama yang menggunakan sistem RF mount. Tapi sebenarnya dia bukan yang bener-bener pertama pakai RF mount karena sebelumnya udah ada Red Komodo duluan. Tapi pastinya karena kamera ini keluaran Canon juga, dia punya kelebihan tersendiri. Yang paling jelas adalah autofocusnya yang udah native dan performance autofocusnya sendiri yang udah jelas cakep banget, jauh di atas Red Komodo. Tapi ada catatan yang perlu diperhatikan di sini karena mount
RF itu adalah sistem full frame dan sensor kamera ini cuma berukuran Super 35. Otomatis ruang gambar yang diambil akan lebih nge-crop ketika kalian pakai lensa-lensa RF mount system. Ada image circle yang tersia-siakan. Tapi karena ini mounting mirrorless full frame, kalian bisa pakai adapter Canon yang juga berperan sebagai speed booster dan kalian bisa mengoptimalkan keseluruhan full frame image circle dari lensa-lensa EF system atau sistem DSLR full frame-nya Canon dengan ekstra iris stop juga karena adapter ini adalah speed booster. Tapi ada kompromi lagi, ketika kalian pakai adapter ke lensa EF, ruang fokus yang bisa diberikan sebatas pada ukuran Super 35 aja. Jadi nggak meliputi keseluruhan frame gambar kalian, tapi tetap bisa bekerja dengan baik dan possibility memanfaatkan lensa EF system secara maksimal akan memberikan value tersendiri karena sistem lensa full frame DSLR Canon atau lensa EF itu udah komplit banget dengan kualitas yang cukup superior juga. Sayang lensa cinema yang gua tes ini, bukan yang ini, sorry biar gua ambil dulu. Sayang lensa cinema yang gua tes ini yang punya kemampuan servo autofocus, ini dia image circle-nya khusus seukuran Super 35 aja. Jadi ketika gua pakein speed booster, dia malah jadi vignetting atau ya kelihatan border hitam di sampingnya. Tapi ya paling enggak kalian dapat gambaran kalau pakai lensa DSLR full frame, kamera ini bisa memanfaatkan keseluruhan image circle-nya. So ya, banyak sekali hal teknis yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu gambar yang sesuai. So kita harus respect sama para DOP film. Oke, sekarang mungkin gue mau bahas kekurangannya. Kayak yang gue sempet singgung sedikit, kamera ini nggak punya RAW video format support. Tapi mungkin nggak apa-apa, karena kualitas yang diberikan dengan kodek bawaannya itu kata para profesional bisa mendeliver kualitas sekelas Cinema RAW-like di Canon Cinema terdahulu kayak C200. Malah ini dengan workflow editing yang bisa lebih enteng karena bukan RAW format. Oke, nggak masalah, tapi yang gue sangat sayangkan adalah tidak adanya support RAW format via HDMI-nya juga, yang padahal HDMI-nya ini udah full size. Padahal kalau bisa bakal asik banget buat pakai efficient RAW format kayak ProRes RAW dengan menggunakan Atomos. Tapi ya mungkin itu pendapat gue aja, nggak tahu kalau workflow para profesional sebenarnya. So, gimana kesimpulan gue soal kamera ini? Dijual dengan harga sekitar 87 juta rupiah body only, menurut gua sesuai dengan paket yang dibawakan sebagai kamera cinema yang proper. Dan gua rasa akan cocok dengan para video profesional yang projectnya juga udah berada di kelas sangat profesional. Bisa sebagai kamera cinema backup juga dari jajaran cinema yang versi lebih tingginya, karena Canon punya banyak lini kamera cinema. Buat gua pribadi, jelas produk ini terlalu overkill dan gua nggak akan menggunakan fitur-fiturnya dengan optimal karena gua memang hanya produksi untuk video-video YouTube doang. So, ya udah nyobain aja cukup buat gua. Oke, paling segitu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan kayak biasa, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel SM Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.